menyudutkan. Mungkin kata itulah yang seolah pas untuk menggambarkan suasana hari ini. Atau setelah digelarnya sidang lanjutan gugatan perceraian yang dilayangkan Wardatina Mawa untuk sang suami Insanul Fahmi yang digelar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan, siang tadi. Mawa seperti diketahui pemirsa terlihat begitu berapi-api saat berbicara di depan awak media mengenai gugatan cerai yang dilayangkannya untuk sang suami. Namun di tengah itu semua, terdapat pula kabar yang kini mulai banyak dipertanyakan, yaitu terkait poin-poin dalam gugatan Mawa yang mencakup nafkah mut'ah, nafkah iddah, hingga nafkah anak. Dan lalu benarkah di tengah ketegaran hati Mawa yang ingin bercerai, ia masih tidak bisa lepas dari Insanul, khususnya soal poin-poin dalam gugatannya? Dan bagaimana pula buka suaranya pihak Insanul menanggapi poin gugatan yang kabarnya dinilai cukup memberatkannya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa Intens Investigasi, kali ini suasana memang tampak terlihat berbeda. Langkah kaki Wardatina Mawa saat memasuki pengadilan siang tadi pun agaknya sudah cukup menggambarkan betapa bulat tekadnya untuk mengakhiri mahligai rumah tangga. Dan lantas, apa kata Insanul mengenai jalannya sidang? Jadi sidang hari ini itu tidak jadi sidang atau ditunda sidangnya. Itu informasi terakhir tadi. Karena memang para pihak sepakat dong udah nggak hadir kan. Tapi katanya di tanggal 25 ini. 25 bulan ini. Tapi 25 bulan ini katanya juga diundur lagi sampai tanggal 2. Makanya nanti mungkin diinformasikan di tanggal 25 apakah nanti para pihak juga nggak bisa hadir karena mungkin masih suasana lebaran kan gitu. Atau belum aktif ya kan, belum aktif para pihak gitu kan. Jadi saya rasa ya kita lihat aja nanti perkembangannya. Ya kalau menyanggupi sih belum kepada rangkah sanggupan ataupun dia terima semua yang digugat kan begitu kan. Tapi kalau saya lihat sih tentunya ini gugatan ini seperti memang gugatan perceraian yang mengajukan cerai adalah perempuan, terus dia meminta haknya dengan nilai segitu. Saya rasa majelis hakim juga harus dipertimbangkan lagi apa yang menjadi pokok gugatannya kan gitu. Gugatan cerai itu kan adalah bagian yang digugat oleh perempuan yang biasanya juga nilai angka itu yang digugat juga itu biasanya dengan nilai sefantastis itu ya harus dipertimbangkan kan gitu. Gugatan cerai ini harusnya belakangan. Karena apa? Karena ini masih istri sah. Digugatnya cerai ini mempengaruhi. Ini ada di perma. Ini kita bicara undang-undang ya. Kita nggak bicara mau seperti apa fakta ataupun apapun. Tapi yang jelas gugatan cerai ini mempengaruhi terhadap proses hukum di Polda Metro karena prosesnya pidana. Di sini ada KUHP pidana, KUHP di sini bicara. Di sini ada kasus perdataan, yaitu gugatan cerai. Nah, gugatan cerai ini harus putus dulu. Ya, kalau ada permintaan maaf ya. Kalau kita lihat di media sosial ya, salah satu hal yang saya rasa ya perlu ditanggapi baik ya, karena kan namanya orang minta maaf ya. Terus ya di bulan baik ya, bulan suci Ramadan, terus nanti mau Lebaran ya kan, tentunya ini adalah salah satu hal yang menurut saya adalah salah satu yang manusiawi, dan saya rasa kita semua juga kalau yang namanya punya itikat baik dan sama-sama mau baik ya meminta maaf itu satu hal yang lazim ya. Di balik ketegaran hati Mawa yang ingin segera bercerai, publik justru dikejutkan dengan rincian poin-poin dalam gugatan dari pihak Mawa yang diduga mulai menjadi diskursus di publik. Pasalnya, beredar kabar bahwa Mawa meminta nafkah mut'ah
nafkah iddah, hingga nafkah anak yang nilainya diduga cukup fantastis. Mawa dikabarkan menuntut 45 logam mulia emas, uang tunai sebesar 100 juta rupiah, hingga nafkah bulanan untuk sang buah hati yang mencapai angka 30 juta rupiah setiap bulannya. Dan saat disinggung mengenai hal ini, pihak Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya, Tommy Triyunanto pun sempat buka suara. Pihak Insanul mengaku masih harus menghitung ulang kewajaran dari nominal tersebut agar tidak menjadi beban yang terlalu berat di masa mendatang. Jadi nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak yang 3 item itu ya, ada 45 logam mulia emas, terus ada uang 100 juta dan 30 juta per bulan buat anaknya. Itu kalau menurut Mas Insanul masih pertimbangkan. Kenapa pertimbangkan? Karena nanti dihitung kan, berapa sih anak kebutuhannya kan gitu. Nanti berapa sih biayanya, nanti dihitung bareng. Nanti kita belum sampai ke arah berapa nilainya, tetapi nanti kalau memang itu suatu masuk ke dalam satu kewajaran, saya rasa Mas Insanul sudah siap sih, udah oke dia. Bang, katanya baru 30 juta, sejuta aja Iya. Itu sejuta tuh gimana tuh? Jadi kalau ya mungkin ada pembicaraan yang nilai-nilainya masih belum cocok, kayak misalnya 1 juta, kan tentunya hal-hal seperti itu tuh bicaranya antara pribadi kan, harusnya berdua lah dibicarakan. Tentunya pasti bisa disesuaikan. Semua permasalahan begini bisa dibicarakan lebih lanjut, bisa diomongin, terus nanti bisa diputuskan. Tentunya nggak usah terlalu dibesar-besarkan, karena ini kan juga untuk anak, terus kalaupun nafkah walaupun mut'ah nilai uang mut'ah itu atau iddah itu sendiri bisa juga dibicarakan baik-baik kan, tentunya seperti itu. Tapi keberatan nggak sih berarti Bang kalau misalnya sudah dihitung dan make sense angkanya segitu, keberatan nggak sih Bang? Kalau masalah keberatan tentunya menjadi tolak ukurnya Mas Insanul, karena Mas Insanul masih menghitung katanya buat anak tuh berapa sih, terus nanti bagaimana nanti pembagiannya, karena kan masih panjang nih ceritanya, habis cerai, akaso anak, terus habis itu nanti kalau ada harta gonong gini, tentunya itu kan menjadi satu perhitungan atau pembicaraan ke depannya seperti apa kan gitu. Dan selain persoalan finansial yang kian memanas pemirsa, sidang hari ini juga diduga menyisakan cerita lain soal rencana lebaran yang sudah di depan mata. Tommy menjelaskan bahwa Insanul Fahmi nampaknya sudah memiliki rencana tersendiri untuk menghabiskan momen hari raya di Jakarta agar bisa lebih dekat dengan anak-anaknya. Namun ironisnya, rencana tersebut diduga tidak akan melibatkan Inara, mengingat hubungan keduanya yang dikabarkan kian merenggang akibat pernyataan-pernyataan panas di media sosial beberapa waktu lalu. Insanul nampaknya ingin menjadikan momen lebaran kali ini sebagai prioritas untuk memperbaiki komunikasinya dengan sang anak, meskipun bayang-bayang perceraian dengan Mawa terus membayangi langkahnya. Rencana Mas Insanul akan ke Jakarta, tapi di lebaran pertama atau kedua ya. Jadi sekarang posisi Mas Insan di Medan Mas? Masih di Medan. Jadi kemungkinan nanti lebaran pertama kedua bisa kita itu. Untuk hari ini Sudah lebaran bareng Inara ya Bang? Kayaknya sih enggak ya, tapi karena memang Inara sekarang ini kan lagi sibuk sendiri ya, sibuk urusan sendiri. Tapi jadi seperti apa sih Bang sekarang Bang? Antara Mas Insan dan Mbak Inara nih? Ya udah cukup renggang ya, karena kemarin ada statement yang seperti itu, jadi mau menyelesaikan dulu urusan dengan Mawa. Berarti istilahnya lebaran ini akan memprioritaskan ketemu anak-anak mungkin dari Insan sendiri? Iya, jadi Insan pengennya dia kalau lebaran ini bisa anak-anaknya dia bisa ketemu, bisa bersama-sama anak-anak. Pengennya seperti itu. Cuman kalau nanti dia nggak bisa, mungkin komunikasi aja nanti seperti apa ya. Semoga aja dia bisa ketemu sama anaknya. Sebelumnya, emosi Mawa sempat begitu menjadi-jadi saat Insanul diduga menyerang beberapa pihak yang memberikan dukungan kepadanya. Lantas, seperti apa emosinya Mawa saat itu?
Ketegangan antara Mawa dan Insanul Fahmi diduga sudah mencapai titik nadir, manakala Mawa menyambangi kantor polisi beberapa waktu yang lalu. Bukan tanpa alasan pemirsa, kehadiran Mawa saat itu adalah untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan illegal access yang dilayangkan oleh Insanul. Namun alih-alih merasa terpojok, Mawa justru meluapkan amarahnya yang selama ini terpendam. Dengan nada bicara yang bergetar menahan emosi, Mawa memberikan pesan tajam yang menohok jantung pertahanan sang suami. Pasalnya, ia meminta dengan sangat agar Insanul berhenti menyalahkan pihak lain dan fokus saja pada proses hukum yang kini tengah membelitnya. Mawa dengan suara lantang pun menegaskan bahwa setiap langkah hukum yang ia ambil, termasuk menggugat cerai, adalah keputusan murni dari lubuk hatinya, tanpa ada sedikit pun intervensi atau bisikan dari pihak manapun. Paling sedikit statement aja ya untuk dari saya pribadi terkait gugatan cerai ya. Mungkin saya lebih memperjelas dan mempertegas juga di sini. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalahkan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun. Dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Saya pengen hidup saya tenang sama anak saya pengen mencintai diri saya lebih lagi, dan saya mau fokus untuk anak saya. Pernyataan Mawa yang begitu berapi-api agaknya juga lahir dari sini, atau manakala ia diduga harus kembali menyaksikan bukti-bukti yang menghancurkan perasaannya. Mawa mengaku sempat mengalami trauma hebat manakala ia harus melihat kembali dugaan video perzinahan yang diduga dilakukan Insanul dengan Inara. Meski pihak lawan membantah, namun bagi Mawa, apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri adalah sebuah kenyataan menjijikkan yang tak mungkin bisa ia lupakan. Puncaknya, dengan penuh keberanian Mawa menyatakan telah mengikhlaskan Insanul untuk siapapun wanita yang menginginkannya. Karena bagi Mawa, harga dirinya jauh lebih berharga daripada harus kembali bersanding dengan laki-laki yang ia sebut sebagai sosok bekas-bekas dan pengkhianat cinta. Pasti udah semakin bulat dan tekad saya sudah kuat. Saya punya prinsip, kalau saya bilang selesai, dan saya nggak bakalan melanjutkan lagi. Jujur iya, tadi sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada, luka saya masih belum pulih. Dan saya harus menyaksikan videonya tadi itu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar. Tapi saya nggak suka dijelek-jelekkan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa. Kalau kalian mau minta maaf, oke, silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekkan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya, dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih.
heboh pernyataan Mawa yang begitu berapi-api. Seperti apa pernyataan Insanul yang agaknya menjadi dasar dari kemarahan Mawa saat itu? Siapa pula yang dimaksud Insanul sebagai sosok-sosok yang menginginkan Mawa agar berpisah dengannya? Bola panas perseteruan ini memang diduga kian merembet kemana-mana, hingga menyeret satu sosok misterius yang kini menjadi sorotan tajam pihak Insanul Fahmi. Melalui kuasa hukumnya, Insanul menuding ada pihak ketiga berinisial FRS yang diduga sengaja menunggangi konflik rumah tangganya demi sebuah konten maupun kepentingan pribadi. Ya kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa orang yang bahagia atau senang bahwa kalau andai kata Mawa itu pisah dengan Mas Insanul kan. Ya kita bisa lihat nih beberapa ada FRS ya. Itu jelas di situ dia di podcastnya, di media sosial. Isinya itu apa? Isinya itu menginginkan agar udah proses hukum aja. Dan Mas Insanul pun siap aja kan, nggak ada masalah itu. Ingat itu FRS ya, ingat itu FRS ya. Jangan bicara ataupun memacu seseorang agar berpisah. Itu bahaya sekali karena orang yang menjerumuskan kepada perpisahan itu adalah orang yang selalu di pikirannya itu dibubuhin atau ditunggangi oleh dajjal ya, atau setan. Karena apa? Itu sama aja dasim ya. Karena kenapa? Karena orang itu kalau kita lihat nih ya, kita lihat kalau lagi sama Mawa berdua itu lagi podcast atau apa, itu isinya itu menjudge terus mengadu domba, memberikan statement bahwa agar Mas Insanul sama Mawa tuh udah pisah aja. Ini orang yang nggak patut juga kita contoh seperti ini gitu loh. Yang kita lihat nih dari beberapa dia melakukan podcast, dia diundang dimanapun dia diundang itu, dia padahal berhijab, tetapi isinya itu membuat orang ataupun berdua ini menjadi pisah. Itu orang yang nggak patut dicontoh karena keadaannya keluarganya dia itu tidak bisa disamakan dengan keluarganya Mas Insanul, itu nggak bisa. Jadi jangan dipukul rata, jangan dicerminkan bahwa apa yang ada di keluarganya dia disamakan dengan Mas Insanul. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.